Bang, kalau misalnya PS5 aku dicuri orang, apakah aku harus berpositif thinking juga? Ya, nggak gitu juga sih. Tapi jangan lupa ya, kalau misalnya PS5 kalian dicuri, kalian lapor polisi. Ataupun kejar maling itu. Soalnya lumayan juga mahal. Oh my god. Halo semua, kembali lagi dengan aku Dimart Hakiki dalam video berbagi info. Di video kali ini aku akan membagikan informasi kepada kalian bagaimana cara berpikir positif atau positive thinking dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kalian pikirkan tentang positive thinking atau berpikir positif? Aduh, bener-bener kampina deh, Wak. Nah, ngomong masalah positive thinking ini, kita sering mengetahui bahwa positive thinking itu merupakan suatu hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita agar kehidupan kita itu menjadi lebih terarah, lebih bersemangat, dan lebih memiliki warna serta keberhasilan kita ke depannya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk berpikir positif atau positive thinking ini adalah hal yang biasanya atau terkadang itu sulit dilakukan karena banyak sekali godaan terus masalah-masalah yang membuat kita itu selalu berpikir negative thinking. Lantas bagaimana sih cara menghadirkan rasa positive thinking itu pada diri kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari? Nah, maka dari itu, karena aku sering mengalami hal yang sama, yaitu suka berpikir negative thinking, dan juga susah mencari solusi bagaimana sih harus berpikir positive thinking, sehingga aku mencari-cari jawaban agar bisa berpositive thinking dalam kehidupan sehari-hari aku. Dan akhirnya aku menemukan beberapa cara yang dapat aku lakukan dalam kehidupan aku agar dapat selalu berpikir positive thinking. Yang pasti, cara ini dapat dilakukan dengan mudah, sehingga kita dapat berpositive thinking ke depannya. Good job. Oke, cara yang pertama itu adalah dengan niat untuk melakukan positive thinking. Kita mengetahui bahwa segala suatu kegiatan itu harus dimulai dengan niat. Karena niat itu penentu akhir dari perbuatan tersebut. Apakah perbuatan tersebut bisa berlangsung secara baik ataupun malah sebaliknya berantakan. Nah, begitu juga dengan berpikir positif ini. Kalau misalnya niat kita udah 100%, terus niat kita udah bulat terhadap aku harus berpositif thinking nih. Soalnya kalau misalnya berpositif thinking, itu akan memberikan aura positif bagi diri aku, aura ketenangan, aura kenyamanan dalam aku melakukan aktivitas sehari-hari dalam kehidupan aku saat ini. Dengan penanaman niat secara kuat pada diri kita untuk berpikir positif, itu akan memberikan hasil yang baik untuk kegiatan-kegiatan atau perilaku-perilaku kita ke depannya. Sehingga dapat dipastikan kalau misalnya kegiatan kita dilakukan secara positive thinking, itu akan menghasilkan dampak serta efek yang baik. Nice. Cara yang kedua itu adalah percaya pada kebaikan kalau misalnya kita udah berpikir secara positif atau berpositive thinking. Kita mengetahui bahwa kalau misalnya kita berpikir positif, namanya aja itu positif, hal yang baik, hal yang bagus untuk dilakukan, yaitu dengan cara berpikir secara positif, berpikir secara bagus, berpikir secara terang, berpikir secara luas gitu kan. Nah, dengan cara berpikir positif, kita harus yakin bahwa ada suatu kebaikan-kebaikan yang nantinya akan datang bersama kita untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan kita itu sehari-hari. Menurut aku, kalau misalnya kita selalu berpikir positif, istilahnya gini ya, kita kan berpikir, terus kita berpikir secara positif, terus berpikir secara baik. Pasti jalan kita untuk menempuh masalah ataupun jalan kita untuk menyelesaikan suatu problematika ataupun menyelesaikan suatu kegiatan itu pasti memiliki jalan arah yang baik. Namun sebaliknya, kalau misalnya kita berpikir negatif, terus kita sudah pesimis terlebih dahulu, dan akhirnya ketemulah jalan-jalan yang jahat juga, jalan yang nggak baik untuk kita lakukan. Karena pikiran awal kita sudah berpikir secara negatif, bukan berpikir secara positif. Nah, sehingga pentingnya bagi kita untuk yakin akan kebaikan apabila kita berpikir secara positif atau positive thinking tersebut. Bang, kalau misalnya PS5 aku dicuri orang, apakah aku harus berpositive thinking juga? Ya, nggak gitu juga sih. Tapi setidaknya kalian udah berpikir secara positif untuk ada suatu kebaikan dari hal tersebut, dari kejadian tersebut. Jadi kalian bisa mengambil hikmah. Apakah kalian harus berhati-hati lagi dalam menjaga barang ataupun harus sigap dalam mengamankan sesuatu?
Nah, itu adalah bagian dari pola berpikir positif. Tapi jangan lupa ya, kalau misalnya PS5 kalian dicuri, kalian lapor polisi. Ataupun kejar maling itu. Soalnya lumayan juga mahal. Oh my god. Baca. Cara yang ketiga itu adalah kalian mulai bersikap ataupun berlatih berpikir secara positif atau positive thinking. Nah, setelah kita udah membulatkan niat kita untuk berpikir positif secara 100%, terus juga kita udah percaya bahwa di setiap perbuatan positif itu atau berpikir positif itu ada kebaikan di dalamnya. Nah, langkah selanjutnya kita harus mulai berani untuk melakukan tindakan, yakni dengan cara mulai berpikir positif, serta bersikap dan berlatih untuk selalu berpositive thinking. Ingat gak sih kata pepatah yang mengatakan Allah bisa karena biasa? Nah, dari sini juga kita belajar bahwa kalau misalnya kita udah biasakan hidup kita secara berpikir positif, terus kita udah berlatih, itu akan lambat laun memberikan hasil yang baik. Jadi kita akan terbiasa dengan hal-hal berpikir positif atau positive thinking. Dan cara yang keempat itu adalah selalu bersyukur, serta jalani kehidupan dengan penuh santai. Menurut aku, poin keempat ini selalu menjadi kunci ya dalam keberhasilan kita juga, yakni selalu bersyukur. Kata bersyukur ini adalah hal yang sangat keramat ya kalau misalnya kita terapkan dalam kehidupan kita. Soalnya dengan keadaan apapun, kalau misalnya kita nggak bersyukur, itu pasti kehidupan kita akan hampa dan itu pasti akan mengalami kekurangan walaupun kita udah sebenarnya cukup gitu. Jadi dalam berpikir positif ini kita juga harus dapat bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita pola pikir, Tuhan masih dapat memberikan kita kenyamanan, ketenangan, serta Tuhan masih memberikan kita segalanya untuk hidup. Itu aja sih yang menurut aku simple dan gak usah ribet-ribet lagi dalam menjalani kehidupan ini. Bahwa kehidupan saat ini ya kita jalani aja dengan penuh santai, dengan penuh kedamaian, dengan penuh ketenangan. Toh nantinya juga ada masa depan yang harus kita capai dari hal ini. Sehingga di hari inilah kita harus belajar untuk bisa memaksimalkan di masa depan. Oh my god. Oke, pesan dari aku untuk teman-teman, berpikir positiflah ya, walaupun berpikir positif itu terkadang sangat sulit untuk dilakukan. Tapi ada jalan untuk kita selalu bisa melakukan hal tersebut karena Tuhan memberikan kita pola pikir, Tuhan memberikan kita akal untuk selalu memilah yang mana yang harus kita lakukan secara baik dan yang mana yang harus kita jauhi karena itu bersifat keburukan. So, apabila kita melakukan kebaikan ini atau berpositif thinking ini secara perlahan-lahan, karena kita percaya juga bahwa Allah bisa karena biasa, sehingga dengan adanya keterbiasaan tersebut akan menimbulkan efek yang baik bagi diri kita untuk kehidupan kita nantinya. Oke, segitu dulu video berbagi infoku kali ini. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, comment, and subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasi. Serta jangan lupa juga untuk memfollow akun Instagram aku @mart.hakiki dan akun TikTok aku marthakiki. Oke, happy enjoy and keep calm. Dadah.